Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil akhlaqil karimah wa nahana anil akhlaqiz zamimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil musawwif. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mawsuf bil akhlaqil azimah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azim wa man tabi'a risalatahul azizah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah yang tidak henti-hentinya selalu Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah kita mampu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan senantiasa menambah rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tetapi kalau kufur, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim dan penghormatan kami kepada Imam Besar Masjid Islamic Center Kota Loksmawe beserta seluruh pengurus BKM-nya. Begitu juga ta'zim dan penghormatan kepada Bapak Dandim yang alhamdulillah ada bersama-sama kita pada subuh yang berbahagia ini. Kita patut memberi apresiasi dan juga mendukung segala apa yang beliau prakarsai dengan mempelopori dan merintis gerakan subuh masjid dalam wilayah Kota Loksmawe dan Aceh Utara yang digerakkan oleh Kodim 0103 Aceh Utara. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Komandan Kodim tidak hanya memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan jajaran dan anggotanya untuk kebahagiaan hidup di dunia saja, akan tetapi beliau juga mengarahkan, membimbing jajaran dan anggotanya untuk bisa meraih, mendapatkan kebahagiaan akhirat juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian juga ta'zim dan penghormatan kepada Bapak Kepala Dinas Syariah Islam Kota Loksmawe. Begitu juga kepada seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh Jumat berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki budi pekerti atau akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah dan qudwah bagi kita semuanya dalam segala hal. Kemuliaan dan keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendapat sanjungan
mendapat pujian, mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, kata Allah, berada dalam akhlak yang agung, berada dalam kemuliaan akhlak. Dalam agama Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena akhlak mencakup dengan cakupan yang sangat luas. Baik itu akhlak kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan hablum minan nas, hablum minallah, ataupun akhlak kita dalam hubungan kita sesama dengan manusia, atau yang sering kita sebut dengan hablum minan nas. Bahkan akhlak kita terhadap lingkungan sekitarnya, juga akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Semakin tinggi, semakin baik, semakin mulia akhlak yang ada pada diri seseorang, menunjukkan semakin sempurna pula keimanan yang ada pada dirinya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, orang mukmin yang tidak mampu menjaga akhlaknya, tidak mampu menjaga hatinya dari berbagai macam penyakit, tidak mampu menjaga lisannya dari berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menunjukkan kelemahan iman yang ada pada dirinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Belum lurus, belum istiqamah iman yang ada pada diri seseorang sebelum dia mampu meluruskan hatinya, mampu menjaga hatinya dari berbagai macam penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong, riya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan belum lurus hati seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia juga mampu meluruskan lisannya, menjaga lidahnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik, perkataan bohong, perkataan dusta, bahkan mengucapkan perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, dan perkataan-perkataan yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, perkataan-perkataan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata yang baik-baik, atau ketika kita tidak mampu berkata hal-hal yang baik, maka diamlah. Maka sesungguhnya perkataan-perkataan yang keluar dari lidah kita adalah perkataan yang membawa kebahagiaan, yang memberikan semangat dan motivasi kepada orang lain. Rasulullah SAW sangat menyukai, sangat mencintai orang-orang yang baik akhlaknya. Bahkan orang yang paling dekat duduknya dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya
wa aqrabikum minni majlisai yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisai yaumal qiyamati as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhiqun. Kata Rasul, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku suka, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Bahkan mereka nanti paling dekat duduknya denganku di hari kiamat. Dan orang-orang yang paling tidak aku sukai, orang-orang yang aku benci, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sarsarun, orang-orang yang tidak mampu menjaga akhlaknya. As-sarsarun itu bisa juga diartikan orang yang keras kepala. Dia tidak mau mendengar pendapat orang lain. Kadang-kadang pendapat sendiri juga tidak bisa kita pakai. Keras kepala. Berdebat dengan emosi dan sebagainya. Keras kepala. Kemudian wal mutasyaddiqun, orang yang senantiasa menghina, meremehkan, merendahkan orang lain. Wal mutafayhiqun, yaitu orang-orang yang angkuh, sombong, merasa dirinya lebih dari orang lain dalam ilmunya, dalam kekayaannya, pangkat dan jabatan, begitu juga dalam ibadah-ibadahnya, merasa lebih. Ini sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang tidak mau menjaga kemuliaan akhlak yang ada pada dirinya. Suatu ketika di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam majlis, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Suatu ketika kata Anas bin Malik, kunna julusam ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami berada dalam majlis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang di hadapan kalian sekarang seorang laki-laki calon penghuni surga. Para sahabat begitu penasaran, siapa laki-laki yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan datang sebentar lagi sebagai calon penghuni surga. Para sahabat beranggapan pasti yang akan datang ini termasuk dari golongan sahabat yang utama, yang mungkin selalu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap jihadnya, atau orang yang akan datang merupakan orang yang telah menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau sahabat yang utama yang selalu khusyuk dalam ibadahnya siang dan malam. Kemudian kata Anas, fatala'a rajulun minal ansar tantifu lihyatuhu min wudu'ihi wa qad ta'allaqa na'laihi fi yadihi shimal. Maka datanglah seorang laki-laki dari golongan Ansar. Laki-laki biasa saja, tidak begitu terkenal, tidak dikenal banyak orang, dengan jenggotnya yang masih basah dengan air wudu. Kemudian dia menenteng kedua sandalnya dengan tangan kirinya. Para sahabat belum begitu mempercayai apakah ini orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai laki-laki calon penghuni surga. Dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang di hadapan kita, di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Laki-laki tersebutlah yang kemudian datang
dalam majlis tersebut. Maka para sahabat begitu yakin, inilah laki-laki yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu penasaran, para sahabat mengutus Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, untuk melihat amalan apa yang dikerjakan oleh laki-laki ini sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan seorang calon penghuni surga. Disingkat cerita, Abdullah bin Umar datang ke rumah laki-laki ini, meminta izin untuk tinggal sejenak sampai 3 hari 3 malam. Beliau melihat, Abdullah bin Umar melihat, tidak ada yang istimewa dari laki-laki ini. Ibadah malamnya biasa saja. Dia bangun sejenak, salat tidak begitu banyak, baca Al-Quran, kemudian tidur lagi. Besok bangun subuh berjamaah seperti biasa, tidak ada yang lebih. Sehingga Abdullah bin Umar bertanya kepada laki-laki ini, mohon maaf, wahai fulan, saya kemari begitu penasaran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengatakan akan datang di hadapan kami seorang laki-laki calon penghuni surga. Pada saat itu pula engkaulah yang datang. Beritahukan kepada kami, amalan apakah yang engkau kerjakan sehingga engkau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang laki-laki calon penghuni surga. Jawab laki-laki ini, ma huwa illa ma ra'aita ghaira annani la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisya wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Tidak ada yang lebih selain dari apa yang telah engkau lihat. Tidak ada yang lebih selain dari apa yang telah engkau saksikan. Mungkin salah satu amalan yang sering aku kerjakan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan calon penghuni surga, bahwasanya saya ini tidak pernah mencurangi, tidak pernah menzalimi sesama saudara muslim saya. Saya tidak pernah iri, tidak pernah dengki terhadap nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara. Selama ini aku selalu memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaraku terhadapku. Maka ketika penjelasan ini diberikan oleh laki-laki tersebut, Abdullah bin Umar begitu terharu dan berterima kasih. Beliau mendapatkan suatu pembelajaran yang sangat berharga, bahwasanya kemuliaan akhlak itu salah satu amalan, salah satu hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang amalan yang memasukkan manusia atau kebanyakan manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Amalan atau hal yang banyak memasukkan manusia, dimasukkan manusia nanti ke dalam surga Allah, yaitu bertakwa kepada Allah, juga husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Betapa banyak orang-orang yang melakukan ibadah dengan begitu semangatnya, salatnya luar biasa, zakatnya, puasanya juga, tetapi
ketika dia tidak mampu menjaga akhlaknya dengan baik, maka apa yang dia kerjakan bahkan nanti tidak akan mendapatkan hasil apapun di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, tapi kita ulang-ulang menjadi perhatian kita. Bagaimana nanti di akhirat ada orang-orang yang bangkrut ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi siyamin wa salatin wa zakah wa ya'ti qad syatama irda hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza fayaqudu fayakhtassu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqdiya ma alaihi minal khataya ukhidha min khatayahum faturiha alaihi thumma turiha finnar." Di hari kiamat kelak ada orang-orang yang bangkrut, datang dengan salatnya yang sangat luar biasa. Selain salat wajib berjamaah, salat sunnahnya juga, kemudian puasanya juga. Selain puasa wajib, puasa-puasa sunnah dikerjakan. Tetapi bersama itu dia datang kepada Allah, telah menzalimi orang lain, telah menuduh orang lain terhadap hal yang tidak dia kerjakan, memakan harta orang lain. Intinya tidak menjaga akhlaknya. Segala sama itu juga dia dilemparkan ke dalam neraka Allah. Ini menjadi perhatian bagi kita ketika kita begitu bersemangat untuk beribadah, tetapi kita lupa menjaga nilai-nilai ibadah kita, lupa menjaga akhlak kita. Sebagaimana orang yang begitu bersemangat untuk menanam, menyemai tanaman-tanaman yang tumbuh begitu luar biasa, tetapi dia tidak memagarinya sehingga apa yang dia tanam tidak mendapatkan hasil apapun karena dimakan oleh binatang-binatang yang memakan tanamannya. Begitulah yang harus kita lakukan untuk senantiasa menjaga kemuliaan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Begitu juga kita jaga akhlak kita dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Kita hindari iri, dengki, hasud, bermusuhan dan sebagainya. Kita hindari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la tabaghadu wala taqata'u wala tahasadu wala tadabaru kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling marah-marah dan saling bermusuh-musuhan. Jangan saling memutuskan silaturahmi. Jangan saling iri dengki. Jangan bermusuhan. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepadanya dan juga menjaga akhlak kita untuk memelihara nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon diperbanyak maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.